Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Bagaimana perasaannya hari ini? Bagaimana kabarnya? Sehat atau sedang ada apa-apa nih? Oh ya, alhamdulillah ya kalau kabarnya sehat semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Digital Fun in ELT Classroom, Exploring Quizzes Tools. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang quizzes, dalam proses pembelajaran, pernahkah Bapak atau Ibu melihat siswa tampak kurang fokus dan justru asyik bermain dengan ponsel mereka? Ayo Bapak Ibu di sini, ada yang pernah ada di situasi seperti ini? Sering. Yang ujung kanan bagaimana yang ujung kanan? Sering Pak. Sering. Yang ujung kiri ibu-ibu? Baik. Nah, dikarenakan sekarang itu generasi khususnya generasi Alpha dan juga generasi Z seperti saya itu sudah terpapar yang namanya digital atau handphone ataupun teknologi ya. Jadi ketika di kelas pastinya mereka itu kecanduan menggunakan handphone, lalu ketika guru menjelaskan pasti mereka itu lebih terfokus kepada handphone dibandingkan mendengarkan penjelasan guru. Adapun kalau misalkan di kelas Bapak Ibu hanya menggunakan pembelajaran lewat tradisionalnya seperti buku ataupun menulis di papan tulis, rasanya murid-murid di zaman sekarang itu pasti mereka akan merasa bosan dikarenakan tadi generasi Alpha dan juga generasi Z itu sejak saat kecil mereka sudah disuguhkan dengan teknologi, dengan handphone dan sebagainya. Nah, maka dari itu solusinya adalah daripada kita terus-terusan melarang siswa-siswi kita untuk tidak menggunakan handphone di dalam kelas, yang tentunya itu tuh sudah dalam tanda kutip mendarah daging dengan mereka. Nah, makanya lebih baik kita gunakan handphone, kita gunakan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi siswa itu bisa menggunakan teknologi ke dalam hal-hal yang positif. Nah, lalu teknologi di sini apa sih? Nah, apa sih teknologi yang akan digunakan di media pembelajaran sebagai media pembelajaran? Nah, kita bahas dari latar belakangnya dulu ya sebelum memperkenalkan media teknologi apa yang akan digunakan. Nah, perkembangan teknologi telah mengubah cara mengajar dan belajar. Nah, karena sekarang itu berkembang teknologi, pasti cara mengajar dan belajar juga berbeda. Coba Bapak Ibu waktu dulu belajar deh, Bapak Ibu belajar menggunakan TV seperti ini atau hanya papan tulis saja? Ayo Bapak Ibu. Papan tulis kapur. Nah, pasti waktu dulu itu di dalam kelas Bapak Ibu mungkin belajar menggunakan papan tulis saja. Nah, sekarang hampir di setiap sekolah sudah mulai menerapkan yang namanya TV ataupun infokus di dalam kelas. Gitu. Nah, ini tuh berguna karena ya seiring berkembangnya teknologi, Bapak Ibu guru juga harus menyesuaikan dengan teknologi tersebut. Gitu. Nah, ini kan berbeda ya. Waktu Bapak Ibu belajar menggunakan infokus, waktu Bapak Ibu belajar menggunakan papan tulis biasa, sedangkan sekarang itu menggunakan TV, menggunakan internet dan lain-lain. Nah, ini tentunya berbeda. Nah, untuk selanjutnya guru dituntut untuk kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap media digital. Nah, Bapak Ibu, dikarenakan sekarang berkembangnya teknologi, lalu
ini tuh memaksa guru, memaksa Bapak Ibu untuk kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap media digital. Dikarenakan apabila Bapak Ibu tidak kreatif, tidak inovatif, anak-anak akan merasa bosan ketika belajar. Nah, apalagi seperti yang saya sebutkan tadi, jikalau Bapak Ibu mengajar hanya menggunakan buku, hanya menggunakan papan tulis biasa, tanpa memasukkan teknologi, nah itu tuh akan membuat siswa menjadi boring. Siswa tuh akan mereka akan terfokus pada dunianya masing-masing, yaitu apalagi yang duduk di belakang biasanya diam-diam buka HP, diam-diam main ML di belakang, diam-diam ya scroll TikTok di belakang. Nah, gitu tuh karena pembelajarannya yang kurang seru. Nah, maka dari itu ada media digital itu Bapak Ibu harus kita belajar sama-sama. Kita buat pembelajaran yang adaptif terhadap media digital. Nah, selanjutnya Quizizz hadir sebagai salah satu solusi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan efektif. Nah, di balik semua masalah tadi, di balik semua pendahuluan tadi, saya sendiri mempunyai satu solusi, yaitu Quizizz. Nah, kenapa Quizizz? Karena Quizizz ini hadir sebagai sebuah alat untuk membuat pembelajaran yang tadinya pembelajaran tradisional bisa berubah menjadi pembelajaran yang lebih modern dan juga menggunakan media teknologi yang tentunya anak-anak akan sangat suka. Nah, lalu apa sih Quizizz itu? Nah, Quizizz adalah sebuah platform pembelajaran digital berbasis kuis yang memungkinkan pendidik untuk membuat, membagikan, dan mengelola kuis secara interaktif dan menyenangkan. Nah, jadi dengan menggunakan Quizizz, Bapak Ibu bisa membuat soal, bisa membuat sebuah assessment yang lebih seru dan juga ya lebih eye catching bagi anak-anak, khususnya bagi generasi alpha. Lalu platform ini dirancang untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar melalui elemen permainan seperti leaderboard, avatar, musik, dan poin. Nah, di dalam Quizizz, ketika siswa mengerjakan soal, di situ mereka menganggapnya mereka itu sedang bermain game karena terdapat fitur gamification. Lalu ada juga leaderboard yang ini tuh berguna untuk Bapak Ibu guru bisa melihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Lalu ada avatar, musik, dan poin. Nah, musik ini seperti ketika anak-anak Bapak Ibu nanti di kelas menjawab pilihan yang benar, nanti akan ada sound effect-nya ya. Ya, seperti itu. Lalu apa kelebihan dari Quizizz? Di sini saya mendapatkan 5 kelebihan ya. Yang pertama, mudah diakses. Tentunya Quizizz bisa diakses melalui berbagai macam Google Chrome dan lain-lain. Tidak perlu Bapak Ibu tidak perlu mendownload aplikasinya, cukup ketik di Google, nanti akan muncul Quizizz. Nah, untuk selanjutnya interaktif dan menyenangkan. Tentunya Quizizz sangat interaktif dan juga menyenangkan karena terdapat beberapa hal yang sudah saya sebutkan tadi. Ada leaderboard, ada avatar, ada musik, lalu bersifat gamification, lalu fleksibel. Nah, untuk fleksibel ini Bapak Ibu bisa memberikan link Quizizz tidak hanya di kelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan link Quizizz ini ketika murid-murid nanti sedang di rumah. Jadi fleksibel, tidak perlu mengerjakannya di kelas, bisa di mana saja. Bisa juga Quizizz ini sebagai pekerjaan rumah yang mana para siswa nanti mengerjakannya bisa di mana saja. Lalu
yang selanjutnya tersedia banyak template dan bank soal. Nah, ketika Bapak Ibu nanti sedikit sibuk ya, lalu susah untuk membuat soal, tidak ada waktu untuk membuat soal, Bapak Ibu jangan khawatir dikarenakan Quizizz ini di dalamnya sudah banyak sekali soal-soal. Bapak Ibu tinggal mencari saja di bagian pencarian, nanti tinggal sebagai contoh untuk kelas 7 SMP tentang simple present. Nah, Bapak Ibu ada di pencarian nanti tinggal dicari simple present untuk kelas 7 SMP. Nanti akan ada banyak soal-soal yang muncul. Bapak Ibu tinggal dipilih saja dengan materi yang telah Bapak Ibu sampaikan. Untuk selanjutnya terdapat berbagai tipe pertanyaan. Nah, di Quizizz sendiri terdapat beberapa tipe pertanyaan ya Bapak Ibu. Mulai dari pertanyaan yang jawabannya multiple choice, lalu juga ada pertanyaan yang jawabannya itu memiliki jawaban ganda atau jawaban banyak, dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu, di Quizizz juga terdapat beberapa fitur unggulan seperti beragam tipe soal, mendukung gambar, audio, dan video. Nah, jadi ketika Bapak Ibu membuat soal, Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar, audio, dan juga video di dalam soal tersebut. Jadi sebagai contoh ada foto, lalu dikasih beberapa soal, nah nanti di bawahnya akan ada beberapa jawaban. Lalu pengaturan waktu, Bapak Ibu bisa mengatur waktu per soalnya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengatur murid itu menjawab satu soal per berapa detik atau per berapa menit, itu bisa diatur pengaturan waktu. Selanjutnya menampilkan peringkat peserta secara real time. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa Quizizz ini memiliki fitur leaderboard, yang mana ini tuh Bapak Ibu bisa melihat siswa mana yang memiliki nilai tertinggi dan juga siswa mana yang memiliki nilai terendah melalui ini. Lalu selanjutnya ada laporan hasil. Nah, Bapak Ibu, ketika semua murid di kelas Bapak Ibu telah selesai mengerjakan Quizizz, nah nanti akan ada laporan hasil dari hasil pengerjaan murid-murid dari Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga kekurangan dari Quizizz. Yang pertama tentunya membutuhkan koneksi internet yang stabil. Nah, ini tuh pasti jadi kekurangan semua media teknologi ya, media pembelajaran teknologi di zaman sekarang ini. Tentunya semua perlu internet yang stabil. Nah, jadi saya sangat menyarankan pada Bapak Ibu, jikalau memang tempat sekolah Bapak Ibu sangat dalam tanda kutip kurang dari sinyal, maka dari itu saya sangat menyarankan bahwa sekolah Bapak atau Ibu bisa memasang WiFi agar murid-murid semua bisa terfasilitasi, agar Bapak Ibu guru juga apabila mengerjakan hal-hal yang berbau teknologi bisa merasa terfasilitasi. Lalu sebagian fitur lanjutan hanya tersedia dalam versi berbayar atau Quizizz Super. Nah, ada beberapa fitur yang memang harus berbayar di Quizizz ini ya. Yang namanya juga fitur lanjutan itu kan fitur yang lebih bagus, lebih nyaman digunakan. Nah, makanya itu berbayar. Lalu langkah-langkah menggunakan Quizizz. Nah, mari kita coba bagaimana sih membuat Quizizz, bagaimana sih membuat soal. Nah, maka dari itu saya akan menjelaskan step by step menggunakan Quizizz. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu bisa
mulai menyiapkan laptop, handphone atau tablet Bapak Ibu agar kita sama-sama belajar, kita sama-sama daftar bareng Quizizz. Dikarenakan saya khawatir apabila saya hanya menjelaskan tanpa Bapak Ibu sambil mempraktekkan, nanti takutnya Bapak Ibu lupa akan langkah-langkahnya. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita belajar sama-sama, mari kita praktekkan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu disiapkan dulu laptop, tablet, dan handphonenya. Siap? Siap. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ke Google Chrome, lalu di bagian pencarian ketik Quizizz. Nah, Quizizz nanti akan muncul di paling atas. Quizizz yang ini, yang paling atas. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang paling atas. Setelah Bapak Ibu klik Quizizz tadi yang paling atas, Bapak Ibu akan ditampilkan tampilan seperti ini. Lalu selanjutnya daftar atau login. Ketika Bapak Ibu pernah menggunakan Quizizz atau Bapak Ibu pernah login Quizizz, Bapak Ibu tinggal klik tombol login di pojok kanan atas di sini. Jika sudah memiliki akun, cukup masukkan email dan password. Namun ketika Bapak Ibu baru menggunakan Quizizz, Bapak Ibu klik tombol sign up. Di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk membuat akun. Nah, nanti setelah klik tombol tadi, Bapak Ibu diarahkan membuat akun. Lalu saya sangat menyarankan Bapak Ibu membuat akun menggunakan Google, continue with Google. Bagaimana Bapak Ibu setelah sampai sini ada kesulitan atau ada kendala? Tidak, aman berarti ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, nanti setelah akun terbuat, selanjutnya Bapak Ibu harus milih penggunaan Quizizz. Nah, seperti yang ada di sini, ataupun Bapak Ibu juga bisa dilihat di HP masing-masing atau di laptop masing-masing. Ada 3 pilihan ya Bapak Ibu, ada school, work, sama personal use. Nah, di sini dikarenakan Bapak Ibu adalah seorang guru dan tentunya Quizizz ini akan digunakan di sebagai assessment atau sebagai media pembelajaran. Lalu apa yang harus dipilih? Nah, yang harus dipilih adalah school. Karena Quizizz ini akan digunakan sebagai media pembelajaran serta asesmen, maka pilih school. Pilih school Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu? Selanjutnya Bapak Ibu akan disuguhkan lagi pilihan peran. Di sini ada 3 peran sebagai murid, a teacher, and an administrator. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal pilih sebagai seorang guru karena Bapak Ibu adalah seorang guru. Nah, selanjutnya akan ada masukkan nama sekolah. Gimana Bapak Ibu? Sudah ketemu dengan ini Bapak Ibu? Sudah ketemu dengan pilihan ini? Ada kendala atau baik-baik saja? Aman. Nah, selanjutnya akan ada tampilan seperti ini, yang mana nanti Bapak Ibu harus memasukkan nama sekolah. Nah, di sini tenang ya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu sekolahnya yang semua sekolah pasti ada di sini ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir nanti sekolah Bapak Ibu tidak ada di sini. Saya juga memasukkan sekolah saya, yang tentunya sekolah saya itu berada di sebuah desa yang terpencil. Tetapi alhamdulillah di sini ada Bapak Ibu sekolah saya, berarti semua sekolah tentunya sudah akan ada di sini. Nah, setelah memasukkan sekolah,
Nah, baru Bapak Ibu bisa membuat soal di Quizizz. Nah, mungkin untuk pembuatan akun sampai segitu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah membuat akun Quizizz. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memperhatikan saya dulu. HP, laptop, tabletnya boleh disimpan dulu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat kuis baru di Quizizz. Karena tadi akunnya sudah terbuat. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Di sini nanti di tampilan utama akan ada tulisan create berwarna biru di pojok kiri. Nah, ini tampilan di laptop ya Bapak Ibu. Kalau misalkan di HP juga nanti tampilannya akan sama, akan ada di atas tombol create. Lalu Bapak Ibu tinggal klik tombol create. Nah, selanjutnya akan ada 5 pilihan. Yang pertama assessment, lesson, dan lain-lain. Nah, di sini karena Bapak Ibu akan membuat sebuah soal, Bapak Ibu bisa pilih assessment. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pilih create from scratch karena akan membuat soal baru. Nah, jikalau Bapak Ibu, nah ini bisa ya Bapak Ibu generate with AI, tapi karena kita akan membuat soal yang baru, kita klik create from scratch. Selanjutnya, nah setelah klik tombol tadi akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dikarenakan di sini dikarenakan saya akan membuat tipe multiple choice. Nah, tapi Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dengan karakter siswa dari Bapak Ibu masing-masing. Ada fill in the blank dan lain-lain. Ada banyak tipe pertanyaan. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu, ketika tampilannya sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menuliskan pertanyaan di sini. Pertanyaan lalu jawabannya. Jawaban A, B, C, dan D. Nah, jika ternyata pilihan gandanya itu terlalu banyak, Bapak Ibu bisa mengurangi pilihan ganda ini dengan mengklik di sini ada icon sampah. Nah, ini itu untuk menghapus pilihan ganda jikalau memang pilihan gandanya terlalu banyak. Nah, jika pilihan gandanya terlalu sedikit, ini kan ada 4. Jikalau Bapak Ibu ingin menambahkan, Bapak Ibu bisa klik tombol plus yang ada di sini. Yang di ujung sana kelihatan nggak, Bapak Ibu? Nah, ini dia. Yang ini, yang plus. Ini biar bisa nambah pilihan ganda. Di sini kan ada 4. Nah, biasanya mungkin anak SMA ada 5 pilihan ganda. Bapak Ibu tinggal klik yang A, yang plus ini. Lalu ketika semua sudah dimasukkan pertanyaan, jawaban, lalu Bapak Ibu ingin share, ingin mempublish soal tersebut, di akhir nanti akan ada tombol itu publish, dan selanjutnya soal Quizizz dari Bapak Ibu bisa digunakan. Nah, selanjutnya saya rasa tadi kan sudah mencoba membuat akun, lalu juga saya sudah menjelaskan step-step untuk membuat soal. Nah, saya ingin mencoba Bapak Ibu agar kita coba sama-sama Quizizz yang telah saya buat ini. Nah, Bapak Ibu bisa scan kode QR ini atau bisa login menggunakan kode ini. Ya Bapak Ibu, mari kita coba sama-sama. Boleh Bapak Ibu yang mau ke depan untuk scan, saya persilahkan. Nah, baik, Bapak Ibu sudah masuk semuanya? Sudah masuk. Nah,
Di sini dikarenakan kuis ini tuh adminnya saya ya. Di sini ada di sini ada 50 orang yang join. Nah, di sini udah semua berarti ya yang join. Baik, saya mulai ya kuisnya. Oke. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu akhirnya kuisnya telah diselesaikan. Bagaimana Bapak Ibu? Soalnya susah atau tidak? Tidak. Bagaimana, menyenangkan atau tidak Bapak Ibu? Oh, menyenangkan. Nah, tentunya bagi ini tuh kuis ini tuh karena tadi bersifat gamification, jadi memang sangat menyenangkan. Nah, tentunya ini jika dikerjakan oleh siswa, pasti siswa akan sangat excited sekali buat benar-benar menyelesaikan kuis ini. Nah, kesimpulan dari saya, Quizizz adalah platform kuis digital yang membantu membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Dengan fitur yang lengkap dan mudah digunakan, guru bisa membuat soal sendiri dan melibatkan siswa secara aktif. Meski butuh internet stabil dan beberapa fitur berbayar, Quizizz tetap jadi pilihan yang efektif untuk pembelajaran modern. Jadi, meskipun siswa-siswi sekarang sangat kecanduan terhadap handphone, sangat susah sekali dijauhkan dari handphone. Tentunya sebagai pendidik, sebagai seorang guru, kita harus bisa memasukkan pembelajaran, memasukkan ke hal-hal yang disukai oleh siswa, yaitu handphone. Karena kalau kita sebagai pendidik atau sebagai seorang guru terus-terusan melarang siswa kita menggunakan handphone, menggunakan teknologi, ataupun menggunakan yang media-media tersebut, tentunya sebagai siswa juga nanti mereka itu akan terus-terusan melanggar atau mereka akan bermain secara diam-diam. Namun ketika kita memfasilitasi, kita membuat handphone mereka itu kita arahkan kepada hal yang positif, kita arahkan ini loh, handphone kamu tuh bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, tentunya itu mereka akan merasa, oh ternyata saya bisa belajar menggunakan handphone ini. Nah, secara tidak langsung itu juga membuat implicit learning bagi para murid di kelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasi yang sangat baik dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada beberapa kata, beberapa penyampaian materi yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.